Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini kita masih bisa diberikan kesehatan. Syukur alhamdulillah atas rahmatnya lah kita bisa bertatap maya kembali pada hari ini. Yang kedua, salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan teknologi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama, kita akan mengulik atau belajar lagi tentang pendidikan dan perubahan perilaku. Jadi di dalam kehidupan manusia ini, dalam kehidupan kita sehari-hari ini, kita bergaul dengan banyak orang, kita bergaul dengan sesama, kita bergaul dengan yang lebih tua, dan juga kita sering berinteraksi terhadap keluarga, terhadap teman, terhadap anak, dan seterusnya. Oleh karena itulah, lingkungan atau ruang lingkup interaksi kita sosial ini sangatlah luas dan beraneka ragam. Oleh karena itu, bagaimana seyogyanya kita berperilaku, bagaimana kita bisa menjaga sikap kita, khususnya dalam dunia pendidikan, entah itu di dalam keluarga, di lingkungan masyarakat, maupun di antara sesama kita. Oleh karena itu, dalam pandangan dari ayat-ayat Al-Quran itu, bagaimana sebenarnya hal itu diatur. Oleh karena itu, kita akan bahas kali ini dalam beberapa ayat Al-Quran. Oke. Yang pertama tentu saja dari surat An-Nisa ya. Surat An-Nisa ayat 36. Nah, kita juga pakai tafsirnya An-Nasfi, Abdullah bin Ahmad Mahmud An-Nasfi. Nah, ini insya Allah tafsirnya muyassar, simple. Nah, kita belajar dari situ. Nah, menurut beliau ini bagaimana sih? Dan juga tentu saja dari pembelajaran kita yang lain atau sumber-sumber yang lain kita mix atau kita padu padankan, kita tambahilah referensi beberapa yang lain. Oke, langsung kita ke ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junub was sahibi bil janbi wa ibnis sabil wa ma malaikat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Di dalam surat An-Nisa ayat 36 ini kita diajak untuk yang pertama dasarnya dulu. Nah, artinya ya, kita bahas artinya yang sekilas dulu. Sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang, ibu bapak, karib, kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat, dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Ini adalah artinya, terjemahannya. Nah, kita sekarang lihat bagaimana sih sebenarnya dasar dari itu semua adalah al-ubudiyah ilallah, atau beribadah atau percaya kepada Allah, wala tusyriku bi syai'an, dan janganlah kita menyekutukannya. Jadi kalau misalnya beriman itu, misalnya beriman kepada Allah, ya satu aja.
maka kita tidak boleh menduakan, mentigakan maupun melebih-lebihkan. Sehingga dasar keimanan ini menjadi penting sekali untuk melaksanakan perintah-perintah yang lain. Kalau kita nggak percaya kepada Allah, maka kita tidak akan rela atau tidak akan mau dengan yang namanya melaksanakan segala perintahnya atau segala titahnya. Ini penting sekali. Seperti halnya kita pada atasan atau bos atau ustadz kita, kalau nggak percaya kepada mereka, otomatis ilmunya nggak akan masuk, kerjaan nggak akan jalan, perintah nggak akan dilaksanakan. Nah itu ya mirip seperti itulah analoginya. Tapi percaya kepada Allah itu mutlak, nggak bisa diganggu gugat. Wala tusyriku bi syai'an, dan kita tidak boleh menyekutukannya, menduakannya dan seterusnya. Dan menurut beliau al-wafa bil hud war ridho bil mawjud wal hifdzu lil hudud was sabru alal mafqud. Wah, ini kalau dibahas panjang lagi nih. Ya, maksudnya itu adalah ridho dengan ketentuannya, berubudiyah kepada Allah itu, dan juga menjaga kepada hudud atau hukum-hukumnya, serta sabar atas apa yang menimpa kepada kita, kehilangan, musibah besar dan seterusnya. Nah itu salah satu diantara dari makna dari beribadah kepada Allah atau ubudiyah. Selanjutnya pergaulan pertama yaitu wabil walidaini ihsana. Wabil walidaini ihsana kita sudah bahas kemarin ketika suyuh. Nah, itu ketika sudah tua, orang tua harus bagaimana kita berperilaku. Tentu saja dengan berperilaku yang baik, dengan perkataan yang baik, dan juga menjaga sopan santun, serta menuruti apa yang diperintahkan oleh walidain kita, orang tua kita, selama itu tidak perintah yang menyalahi syariat Islam maupun akidah kita. It's okay, dan diperintah untuk pergi ke pasar, mungkin mengantarkan ke sini, mengantarkan ke situ, selama kita mampu dan bisa, maka kita harus menyenangkan hati orang tua kita. Yang kedua yaitu wabidil qurba. Nah, yang pertama tadi orang tua, yang kedua adalah widil qurba. Orang-orang siapa? Bikulli ma bainakum wa bainahu qurba min akhin au ammin au ghairihima. Jadi ini adalah kerabat terdekat kita, maksudnya yaitu paman kita mungkin, atau bibi kita, atau juga keponakan, atau juga dengan minduan. Nah, bahasa Jawanya minduan mungkin, dan seterusnya lah. Nah ini dzil qurba ini orang-orang yang terdekat secara nasab ya. Kalau yang di sini secara nasab. Wal yatama wal masakini. Yang ketiga yaitu orang-orang yatim dan anak-anak yatim dan orang-orang yang masakin, orang-orang yang miskin. Jadi kepada anak yatim kita harus muliakan. Pada anak yatim, mereka ini nggak dapat kasih sayang dari orang tuanya yang sudah meninggal, maka kita harus menjadi orang yang rohim. Paling nggak menghina lah, minimal itu. Bapakmu dulu semasa hidup seperti ini. Wah, ibumu dulu semasa hidup seperti ini. Nggak perlu kita ceritakan kepada anaknya. Anaknya ini nggak dosa apa-apa, masih kecil. Biarkan dia tumbuh dengan lingkungan yang sehat. Kalau bahasa anak sekarang dengan positive vibe, dan kita menghadirkan hal tersebut. Wal masakini, orang-orang yang miskin atau orang-orang yang kekurangan, kurang mampu, maka kita tidak boleh menghina karena kita hanya punya mobil. Kita tidak boleh menghardik hanya kita naik motor mewah, motor bagus, dan seterusnya. Wal jaridil qurba, dan
Selanjutnya adalah al-jar. Jar itu adalah tetangga, dzil qurba yaitu yang dekat. Oleh karena itu harus saling saling membantu kepada jari dzil qurba. Kita bisa membantu, kalau dulu Rasulullah itu membantu beliau masak sayur yang banyak, lalu dibanyakkan kuahnya untuk dibagikan ke tetangga. Ini adalah salah satu contoh dari wal jari dzil qurba, tetangga yang berdekatan. Wal yatama wal jari dzil qurba wal jari dzil junub. Wal jaril junub alladzi jiwaruhu ba'id aul jar qarib an-nasib wal jarul janbi al-ajnabi. Jadi ini termasuk tetangga yang dekat. Kalau misalnya tetangga yang jauh juga, jarul junub wa sahibul janbi, dan juga mungkin yang jauh sekalian. Mungkin kita punya saudara muslim yang di negara lain yang mendapatkan musibah, itu pun juga sebisa mungkin lebih membutuhkan mereka, atau dia tetangga-tetangga yang jauh. Wal jaril wasahibu bil jan. Sahibu bil jan ini maksudnya adalah sahibul bil jan itu teman dekat kita, atau kalau di sini diterjemahkan menjadi az-zaujah bisa juga, atau suami atau istri yang dekat kita. Sahibu bil jan rafiqun fi safar aw syarikun fi ta'allumi ilmin aw ghairihi aw qa'idan ila janbi fi majlis aw masjid. Bisa jadi teman duduk kita yang ada di safar, ada yang di perjalanan naik bis, naik kereta, kita duduk bersebelah. Kalau zaman dulu orang nyapa-nyapa ya, kalau zaman sekarang mungkin berkurang karena sudah pegang HP sendiri-sendiri, sehingga mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Sebelah-sebelahan tapi harus bersapa, bertutur salam. Nah ini yang mungkin hari ini agak berkurang ya, Bisa juga di sebelahan masjid kita samping sholat, maka setelah sholat kita bersalaman, itu salah satunya juga seperti itu. Dan juga bisa di majelis ilmu atau di dalam kelas kita bersebelahan, kita saling tegur sapa dengan satu kelas dan yang lain sebagainya. Wa ibnu sabil al-gharib au dhaif. Ibnu sabil ini orang yang dalam perjalanan ya, anak jalanan, kalau secara harfiahnya mungkin anak jalanan. Wa ibnu sabil atau orang yang gharib, di sini gharib au dhaif, orang yang enggak kenal. Kita enggak kenal, dia dalam perjalanan kelihatan mungkin kelelahan dan lain sebagainya. Atau di rest area mungkin sambil teman ngobrol dari mana mas, mau kemana dan seterusnya. Atau sering sekali ditanya, ke Solo arah mana mas, nanti di tol kira-kira bagaimana. Ini sering kita dapatkan di rest area ya kalau di tol itu. Dhaif ini orang yang ibnu sabil tapi kesusahan. Ada yang berjalan, ada yang mudik pakai motor dari Jakarta sampai Jawa Tengah, ada yang seperti itu. Saya tanya beberapa kali, kenapa? Ya biar ngirit mas, dan seterusnya. Ada yang mbah-mbah mungkin naik sepeda, itu dhaif. Dan yang selanjutnya, wa malaikat aimanukum al-abid wal ima. Wa malaikat aimanukum maksudnya yaitu budak atau wal ima, orang yang jadikan kita budak itu nggak boleh kita. Kalau zaman dulu kan ada budak ya, nggak boleh kita hina-hina, kita suruh sampai nggak bisa jalan lagi. Wah ini dolim sekali, nggak boleh. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sehingga sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang sombong.
nggak boleh orang-orang yang sombong di antara yang tadi, di antara tetangga, di antara keluarga dan seterusnya, nggak boleh jadi orang sombong. Nah, di dalam Al-Qur'an nih, la yuhibbu man kana mukhtalan mutakabbiran, menyombongkan diri dengan kerabatnya, dengan adiknya, dengan saudaranya dan seterusnya. Seharusnya kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Oke, ayat selanjutnya yaitu dari surat Al-Hujurat ayat 11. Ini di dalam surat ini saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman faman lam yatub faulaika humud dzalimun. Nah, jadi di dalam ayat ini tentang orang-orang yang beriman ini tidak boleh sekelompok laki-laki atau sekelompok wanita itu biasanya kalau kumpul-kumpul suka ngibain orang. Nah, ini dia. Itu tidak boleh menghina dengan kelompok yang lain. Tidak boleh menghina dan juga tidak boleh memanggil orang itu dengan nama-nama lakop atau julukan yang tidak disukai. Bi'sal ismal fusuk badal iman, atau memanggil dengan nama-nama yang fasik setelah mereka beriman, setelah mereka berhijrah, setelah mereka kembali ke jalan yang Islam yang benar. Amalamnya itu faulaika mudallun, dan barang siapa yang tidak bertaubat maka sesungguhnya mereka orang-orang yang zalim. Nah, itu tadi sekilas tentang terjemahannya. Mari kita lihat beberapa penafsirannya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini orang-orang yang beriman ini. La yaskhur qauman min qaumin, tidak diperbolehkan. Kenapa disebut kaum? Karena itu adalah kalau sebagian mengartikan adalah untuk orang-orang yang ar-rijal. Kenapa? Karena atau laki-laki ya. Kenapa? Karena kalau Allah Ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi dalam rumah tangga itu apa kata yang si suami tersebut, karena beliau adalah pemimpin dari bahtera rumah tangga tersebut. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Keputusan-keputusan besar itu ada di tangan laki-laki. Begitu juga kalau misalnya keluarga, sekumpulan keluarga yang banyak ini, maka akan membuat sebuah state atau nation atau sebuah kabilah atau negara dan seterusnya. Maka itu yang disebut dengan qaumun min qaumin, atau sebuah kaum, sebuah masyarakat. Itu harus yang disebut dengan al-qaum atau aqwamuna. Kalau sekumpulan laki-laki ini aqwamuna, mereka inilah yang bermusyawarah, misalnya di DPR atau di ini, mereka ini yang namanya menjalankan bahtera sebuah kaum. Nah, misalnya kalau dalam lingkup keluarga kita atau dalam lingkup sebuah kelompok yang lebih kecil, itu biasanya ada sekumpulan, ada yang namanya geng, ada yang namanya komunitas, ada yang namanya apalagi ya macam-macam lah komunitas itu. Ada komunitas haji, ada komunitas PAI, ada komunitas bahasa Inggris, ada yang hobi baca, komunitas baca. Nah, ini antar komunitas ini jangan sampai
menghina atau merasa lebih baik daripada komunitas yang lain, dari satu kelompok baca atau kelompok musik si A misalnya, wah satu band misalnya, itu dia mengatakan lebih baik daripada band yang lain. Wah, ini nggak boleh menghina antara satu sama yang lain. Nah, oleh karena itu baik kaum yang laki-laki wala nisaan minisain, dan juga dari kumpulan para wanita juga sama. Biasanya kalau wanita ini kan kosakatanya lebih banyak daripada laki-laki. Ibu-ibu arisan, ibu-ibu komunitas PKK misalnya dan lain-lain, itu juga tidak diperbolehkan untuk bergibah atau membicarakan yang lain, membicarakan komunitas lain atau kumpulan ibu-ibu lain dan merasa komunitasnya lebih baik. Nah, ini tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, wala nisan minisain asa ayakuna khairan minhunna, tidak boleh menjelek-jelekkan. Itu nanti akan timbul fitnah. Kalau sudah timbul fitnah, karena kan berbicara cuma ada dua, fa'in asoba fahuwal ghibah, fa'in lam yusib fahuwal fitnah. Kalau misalnya kita bicarakan suatu kaum itu bisa menjadi ghibah kalau memang benar, tapi kalau misalnya salah itu bisa jadi fitnah. Kenapa? Karena bleset ini, karena tidak akurat informasinya. Oleh karena itu tidak boleh menjelek-jelekan. Wala talmizu anfusakum atau wadarbu bilisan. Apa yang dimaksud dengan al-lamzu itu adalah atau wadarb. Atau itu apa ya? Hampir samalah, memukul. Adarbu itu kan memukul. Atau itu munfitnah bil lisan, dengan cara menyakiti, dengan cara memukul, dengan cara pakai lisan. Itu tidak diperbolehkan. Itu namanya at-talmizu, al-lamzu, wala talmizu anfusakum. Dan janganlah kamu menghina mereka dengan seperti itu. Sehingga kalau menurut beliau ini, muslim itu bagaikan satu tubuh. Kalau misalnya menyakiti muslim yang lain, itu sama saja dengan menyakiti diri kita sendiri. Ataupun bahkan kalau kita merendahkan orang lain, sebenarnya itu kita merendahkan diri kita sendiri. Oh, kualitasnya seperti ini toh orang si fulan ini. Oh, si fulan ini ternyata seperti ini toh. Belum tentu kita juga lebih baik daripada dia. Nah, ini tidak boleh. Wala tanabazu bil alqab. Tanabaz bil alqab, yaitu atadai biha wan nabzul laqab su wa talqib al manhyun anhu. Wa ma yatadakhal al mad'u bihi karahah li kauni taksiran bi wa dhamman lahu. Jadi kalau kita memanggil itu dengan nama yang baik, bapak ibunya sudah istikharah 7 hari 7 malam, bahkan berbulan-bulan, atau bahkan minta nama yang baik kepada guru spiritualnya atau ke kiainya untuk dinamakan yang baik, tapi kita memanggilnya dengan nama yang jelek. Nah, itu tidak boleh. Nama yang dia tidak sukai, misalnya dengan nama-nama panggilan hewan, ya, itu tidak boleh. Ada yang manggil kecebong, ada yang manggil kodok. Wah, ini tidak diperbolehkan. Ini panggilan-panggilan yang menyakiti hatinya. Kecuali kalau dia itu memang senang dipanggil itu, wah ini lain kasus lagi nih. Misalnya orang itu hitam dipanggil Blacky, ya. Kalau dia ridho ya nggak apa-apa, tapi kalau dia nggak ridho ya jangan. Nah, dia senang dipanggil Blacky, ya monggo kerso.
Tapi ya sebaiknya janganlah kita panggil dengan nama yang baik. Itu akan lebih baik, akan lebih dihormati. Atau dengan nama-nama apa namanya, Ibnu Fulanah, oh, kamu anaknya ini ya, wah dia ini sukanya misalnya, wah bapakmu itu sukanya apa ya, oh, mohon maaf nih, sukanya mencuri misalnya, oh anaknya maling, kayak wah maling anaknya maling gitu. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Atau karena anaknya ini belum tentu dia juga ikut maling, atau belum tentu anaknya ini ikut-ikutan membantu bapaknya, belum tentu. Oleh karena itu, waktu anaknya ini pengen lepas dari bayang-bayang itu tidak bisa, karena nasab itu tadi, itu juga tidak diperbolehkan. Harus panggil dengan panggilan yang baik. Semoga anaknya juga ikut tobat, semoga anaknya nggak ikut-ikutan, dan seterusnya. Lalu juga apa lagi nih? Bi'sal ismal fusuq ba'dal iman. Sesungguhnya nama-nama yang menuju kefasikan setelah beriman itu juga tidak diperbolehkan. Nah, kalau dalam kasus ini apa yang dimaksud ba'dal iman? Artinya orang yang non muslim dia itu sudah hijrah atau sudah masuk ke Islam, tetapi masih dipanggil dengan panggilan yang sebelum Islam, misalnya fir kafir, muslim kafir, nah, itu nggak boleh. Ataupun mohon maaf ini apa namanya, kalau di zaman dulu di dalam kitab ini disebutkan apa namanya, yal Yahudi, ya fasik, nah itu tidak diperbolehkan. Wah ya Yahud, orang Yahudi, atau yal fasik, wahai orang-orang fasik. Ba'dal iman, setelah mereka beriman itu jangan. Maka tidak ada perbolehkan. Atau setelah misalnya dia ingin yang sebelumnya banyak maksiat atau banyak melakukan dosa-dosa besar, tetapi setelah beberapa bulan dia ikut pengajian, ingin memperbaiki diri, maka kita bantu dengan merangkulnya, dengan menyebut nama yang baik. Tidak boleh dengan menyebut nama-nama yang dulu dia tidak suka, dan seterusnya. Oleh karena itu tidak diperbolehkan, ya fasik dan seterusnya. Waman lam yatub amma naha anhu faulaika humud dzalimun. Nah, ini kalau misalnya belum bertaubat, belum kita memperbaiki diri dengan panggilan tersebut atau dengan perilaku yang kurang baik tersebut, sesungguhnya humud dzalimun, orang-orang yang zalim, yang menzolimi orang, menyusahkan orang dan seterusnya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tersebut, termasuk orang-orang yang menzalimi orang lain dan seterusnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang rahimin, orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya pikir itu yang bisa kita hadirkan pada kesempatan kali ini. Dua ayat ini sesungguhnya ayat yang sangat-sangat mencakup kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, bagaimana menjaga hubungan baik dengan sesama kita, dengan saudara kita, bahkan kepada orang yang tidak kita kenal dalam perjalanan dan seterusnya. Orang yatim sudah banyak sekali tadi ya. Ada orang tua, orang yatim, ibnu sabil, ada juga orang janbun qorib, satu duduk dengan kita ataupun dengan yang lainnya. Terus yang kedua, ayat yang membahas tentang bagaimana suatu kelompok itu tidak boleh menghina kelompok yang lain, tidak boleh memanggil panggilan yang buruk, tidak boleh memanggil panggilan yang tidak disukai.
setelah, apalagi yang setelah masuk Islam. Nah, itu tidak diperbolehkan dalam Al-Quran ini. Nah, itu dia 2 ayat ini konklusinya seperti itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.